Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ada yang sehat. Apa? Pilek? Ya Allah, nah, Masya Allah, astagfirullahaladzim ya Allahumma. Semoga cepat sembuh ya yang pilek. Oke, baik. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan. Yang sehat terus dijaga kesehatannya, kemudian jangan lupa banyak makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Oke? Nah, Bu Sinta di sini akan menjelaskan beberapa materi. Materi apa sih, Bu? Ya, betul. Di sini materinya Bu Sinta mau ngajarin tema 5B. Ada apa aja sih tema 5B? Banyak sekali, Nak. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya, Nak. Semoga apa? Semoga kita belajar dimudahin sama Allah. Semoga dilancarkan sama Allah dan ilmu-ilmu yang diberikan sama Bu Sinta ini sampai kepada kalian. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dimudahin ya, Nak, belajarnya. Baik. Bu Sinta di sini akan menjelaskan beberapa materi di tema 5B ini. Sebenarnya, Nak, di tema 5B ini banyak sekali materinya. Ada tentang sistem pernafasan manusia, ada tentang informasi penting, adik Simba, kemudian kata kunci, nah ada lagi tanggung jawab, kemudian ada lagi kegiatan ekonomi. Tapi kesempatan kali ini Bu Sinta mau menjelaskan tentang sistem pernafasan manusia dan informasi penting berdasarkan kata kunci. Yuk, sebelumnya, Busa mau tanya sama kalian. Ada nggak sih yang tahu di sini organ-organ penting apa sih yang berfungsinya itu untuk pernafasan manusia? Ada yang tahu? Betul, benar, Nak. Hidung. Apalagi? Tenggorokan, pintar. Yang lain? Paru-paru, pintar. Sebelumnya nih Bu punya video buat kalian tentang sistem pernafasan manusia. Siap? Lihat nontonnya? Perhatikan baik-baik ya, Nak. Cekidot. Pernafasan pada manusia. Bernafas merupakan aktivitas tubuh yang setiap saat dan secara teratur kita lakukan. Bernafas adalah aktivitas menghirup dan mengeluarkan udara. Manusia bernafas dengan cara menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Oksigen atau O2 akan masuk melalui lubang hidung. Kemudian akan melewati organ-organ yang berperan penting pada saat manusia bernafas. Dalam tubuh, oksigen atau O2 digunakan untuk proses pembentukan energi. Energi digunakan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pada proses bernafas dihasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Alat pernafasan pada manusia. Anak-anak, apakah di antara kalian sudah ada yang tahu organ tubuh apa saja sih yang berperan penting pada saat manusia bernafas?
Ya, benar. Ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bisa kita singkat loh, Nak, menjadi HITERU agar mudah diingat. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Mudah bukan? Yang pertama ada hidung. Oksigen atau O2 masuk ke tubuh melalui hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran, serta penyesuaian suhu udara yang kita hirup. Yang kedua, ada tenggorokan. O2 yang masuk ke tubuh melalui hidung akan menuju ke tenggorokan. Tenggorokan manusia terbagi menjadi 3, yaitu faring, percabangan 2 saluran, laring, pangkal tenggorokan, dan yang terakhir ada trakea, penghubung antara hidung dan paru-paru. Yang ketiga, paru-paru. O2 yang masuk ke tubuh melalui hidung, kemudian melewati trakea, dan akan tiba di paru-paru. Paru-paru manusia memiliki 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah batang tenggorokan atau ujung trakea, bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus terdapat di dalam paru-paru. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Alveolus. Alveolus adalah ujung dari bronkiolus yang bentuknya seperti anggur. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke anak-anak, sudah lihat videonya? Gimana? Tadi dicatat nggak sesuatu hal yang pentingnya? Dicatat kan? Banyak manfaat dari videonya kan? Bisa mau tanya, tadi organ-organ yang pentingnya apa aja? Betul, hidung, tenggorokan, pintar, terus kasih hadiah. Betul lagi? Paru-paru. Kita bisa singkat loh itu. Jadi HITERU. Pintar, mudah bukan? Jadi ngapalinnya nggak usah pusing-pusing. HITERU, HITERU, HITERU. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, kita sudah disediakan sama Allah, nak, begitu banyak nikmat. Bayangin ya, nak, organ-organ itu berfungsi sebagaimana mestinya tanpa ada celah sedikit pun untuk kesalahan. Benar? Dari hidung, oksigen masuk ke hidung. Kemudian dari hidung langsung ke tenggorokan, ke trakea. Dari trakea langsung ke paru-paru, dia tiba di paru-paru. Di paru-paru itu ada bronkus. Bronkus ke bronkiolus. Bronkiolus langsung ke alveolus. Masya Allah, kita harus bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana? Ada yang tahu cara kita bersyukur? Betul, dengan cara merawatnya dengan baik. Kita harus merawat organ-organ itu, organ-organ pernafasan kita yang begitu penting, yang diciptakan sama Allah dengan cara yang baik. Iya, betul nak, Busi sangat menyayangkan.
ada beberapa orang di sekitar kita yang tidak memerdulikan itu. Jadi makan sembarangan, istirahatnya tidak cukup, apalagi? Ya, betul. Makannya sembarangan, jajan sembarangan, terus istirahat tidak cukup. Itu akan mengakibatkan organ-organ tersebut itu jadi bermasalah. Karena permasalahan itu akan munculnya beberapa penyakit. Betul. Nah, Bu Sinta punya beberapa penyakit yang harus kamu tahu akibat dari tidak merawat organ pernapasan tersebut. Yuk lihat. Nah, yang pertama, ini ada tuberkulosis paru-paru. Biasanya disebutnya TBC. Penyebabnya apa sih Bu Sinta? Nah, ini ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam organ-organ penting pernapasan kita itu ada bakterinya, nak. Bayangin ya, bakteri itu dari mana? Bisa dari makanan. Ya. Ini ada apa sih? Tuberkulosis itu apa? Penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Jadi bakterinya ada di dalam tubuh. Apa gejalanya? Kalau ada yang terkena penyakit TBC ini, biasanya batuk berdahak disertai darah, nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang hari. Biasanya yang suka batuknya tidak selesai, tidak sembuh-sembuh dalam jangka waktu yang panjang, itu kalau kita periksa kemungkinan bisa TBC. Ya, Bu, kalau udah TBC gimana sih Bu sembuhinnya? Nah, betul. Pertanyaan yang pintar. Kalau udah kena TBC, nak, sembuhinnya itu dengan cara minum obat. Minum obat dari dokter. Kita pergi ke dokter, kita cek semuanya, cek lab, cek segala-galanya, dapat obat dari dokter. Obat itu diminumnya lama, nak. Minimal 3 bulan. Bayangin ya, nak, kita minum obat selama 3 bulan lamanya. Mau nggak? Iya, betul. Tidak mau. Kita harus menjaganya. Yang kedua, ada bronkitis. Bronkitis ini penyebabnya sama seperti tadi. Alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zatnya lain. Apa sih Bu bronkitis itu? Bronkitis itu penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Ini bronkitis. Apa gejalanya? Batuk berdahak, demam ringan dan cepat lelah. Kemudian ada pneumonia. Penyebabnya juga sama, virus, bakteri, dan jamur. Apa sih Bu pneumonia itu? Penyakit peradangan pada paru-paru, terutama di bagian alveolus. Di bagian pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu bermasalah. Di bagian alveolusnya. Apa gejalanya? Sulit bernafas, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit. Kemudian yang selanjutnya ada influenza. Nah, ini yang sering sekali datang pada diri kita, pada diri kamu, pada diri Bu Sinta. Ini influenza. Apa penyebabnya? Virus influenza. Dia penyakitnya menular ya, nak, melalui cairan yang keluar dari hidung atau keluar ketika bersin dan batuk. Apa gejalanya? Demam. Biasanya kalau yang kena flu, yang haci, itu biasanya demam dulu. Habis demam tuh sakit kepala Bu, aku pusing. Setelah pusing itu batuk, hidungnya berair, kemudian tenggorokannya sakit, radang. Itu salah satu gejala dari influenza. Yang terakhir ada flu burung. Flu burung itu penyebabnya dari virus H5N1. Penyakit ini berbahaya ya, nak, dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Unggas itu seperti ayam. Gejalanya apa? Demam, sakit, sakit kepala ya, nak, pusing tadi, batuk, hidung berair, dan tenggorokan sakit. Seperti itu. Ini hanya beberapa yang bisa jelaskan. Masih banyak sekali penyakit-penyakit yang ada. Makanya kita harus menjaga, kita harus merawat, kita harus bersyukur sama Allah sudah diberikan
Begitu nikmatnya organ-organ penting yang berjalan secara sempurna di dalam tubuh kita tanpa kita suruh sedikit pun. Ya, bisa nggak coba? Ayo dong hidup, ambil udara buat nafas. Kalau kayak gitu gimana kira-kira? Pusing nggak kamu? Kalau lupa, berarti kamu lupa bernafas. Kalau lupa, misalnya aku lupa nih buat informasiin hidung buat bernafas, kira-kira bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, nak. Makanya Allah itu memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Harus kita jaga, harus kita syukuri dengan cara merawatnya dengan baik. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oh, pinter banget. Pertanyaannya bagus. Bu, flu burung itu bisa nular nggak sih sama sesama manusia? Bagaimana cara penularannya? Pintar. Flu burung ini, nak, itu menular dengan cara apabila kita mendekati unggas yang terinfeksi virus tersebut H5N1. Jadi misalnya kamu di rumah punya unggas, terus tertular sama virus H5N1, kamu nggak tahu, kamu dekat-dekat dengan unggas tersebut, akhirnya menular di kamu. Atau kamu mencium kotoran dari unggas tersebut yang terinfeksi virus tersebut, jadi akan tertular ke tubuh kita. Seperti itu. Itu flu burung. Paham? Sip, paham. Kalau misalnya influenza gimana Bu nularnya? Ya, kalau misalnya tadi batuk. Misalnya Bu Sinta batuk nih, tidak ditutup, tidak tidak seperti itu. Menular sama teman Bu Sinta atau menular sama kalian. Itu karena cairan yang keluar dari mulut Bu Sinta itu kena kalian. Seperti itu penularannya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau batuk, kalau pilek itu pakai tisu. Kalau batuk gini atau tisu batuk pakai tisu langsung dibuang tisunya, seperti itu. Oke, bisa ya? Kita sama-sama untuk menjaga kesehatan supaya semua organ-organ penting di dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya Bu Sinta punya teks. Kamu boleh buka buku tematik 5B halaman 45 dan 46. Di sini ada teks tentang bronkitis dan asap berbahaya. Nah, ini ada teks, bisa kamu baca. Kamu baca teksnya, kemudian kamu cari kata kuncinya itu apa sih? Kata kunci, nah. Kata kunci. Bu, kata kunci itu apa sih? Dan itu buat apa? Kata kunci itu, nah, kata penting yang ada di dalam teks atau kata-kata yang sering muncul di dalam teks. Apa nih kata-kata yang sering muncul di dalam teksnya? Apa? Nah, sebelumnya kamu juga bisa menggunakan adik Simba. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi kata kunci sekaligus memahami isi teksnya. Jadi, bagaimana cara kamu memahami isi teksnya? Yang pertama pakai kata kunci. Apa kata kuncinya? Yang dibantu dengan adik Simba. Adik Simba itu apa, Bu? Pertanyaan, nah ini katanya. Apa? Di mana? Terus ini K-nya, kapan? Si-nya, siapa? M-nya, mengapa? Sini ya. M-nya, mengapa? Dan yang terakhir B-nya itu bagaimana? Ini adik Simba. Jadi kamu bikin pertanyaan atau membuat pertanyaan menggunakan adik Simba yang sesuai dengan teksnya. Jadi kamu buat pertanyaan, di halaman 46 sudah ada pertanyaannya. Contohnya, apa bentuk pencemaran udara yang dijelaskan di dalam teks? Kamu jawab, apa tuh yang sudah di dalam teks? Ya nak, catat baik-baik. Adik Simba ini, atau membuat pertanyaan ini, itu sesuai dengan teks. Jawabannya harus ada di dalam teks. Tidak boleh keluar dari teks. Oke? Setelah kamu bikin pertanyaan, terus kamu jawab pertanyaannya, kamu akan menemukan apa itu isi teksnya. Seperti itu ya. Isi teksnya apa? Terus kata kuncinya apa? Nah, di halaman 46, yuk kita sama-sama.
di teks itu asap, karena asap itu yang sering muncul, kata yang sering muncul. Kemudian apa Bu informasi penting dalam teksnya? Asap merupakan bentuk pencemaran udara yang berasal dari pembakaran. Yang kedua, Bu yang sering keluar itu bronkitis Bu. Ya, karena dia sering muncul Bu, bronkitis. Apa informasi pentingnya di dalam teks? Kita lihat. Nah, ada di paragraf kedua. Bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara dalam paru-paru. Seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira kata kuncinya? Kalau ada, terus dilanjutkan. Kalau tidak ada, berarti hanya ada dua kata kunci. Asap dan bronkitis. Seperti itu. Ya. Ini materinya menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci, tapi juga menggunakan adik simba untuk mengidentifikasinya. Bagaimana? Sudah paham? Dengan penjelasan Bu Sinta dari awal sampai akhir ini? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, kalau kamu sudah paham, yuk kita lihat. Ada latihannya di halaman 48 dan 49, tolong dibuka dan tolong dikerjakan. Di buku tulis aja, tidak usah pakai soalnya. Tolong dikerjakan. Bu Sinta mau lihat kamu paham nggak sih apa yang Bu Sinta ajarin? Ya? Oke, baik. Nanti pengumpulannya Bu Sinta tunggu ya. Tadi kita sudah belajar sistem pernapasan manusia, organ-organnya apa. Terus apa akibat dari tidak menjaga atau tidak merawat organ penting itu? Apa penyakit yang ditimbulkan? Kemudian kita belajar tentang menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci dan adik simbol untuk mengidentifikasinya lebih jelas. Hari ini kita belajar tentang itu. Gimana? Mudah-mudahan ilmu yang Bu Sinta kasih hari ini bermanfaat untuk kamu dan langsung diserap nih sama otak kamu tuh langsung. Bu, aku udah paham Bu, alhamdulillah aku udah paham. Bu Sinta terangin. Nah, Bu Sinta senang banget tuh kalau seperti itu. Jadi Bu Sinta berhasil untuk mengajar menjelaskan materi ini. Oke, kalau misalnya sudah ada yang tidak bertanya, sudah tidak ada pertanyaan, Bu Sinta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.